Nah, Mas ada pertanyaan juga nih dari teman-teman nih. Kenapa ini jadi makam ibaratnya buangan ya, campuran gitu ya? Ada salib, ada agama apa aja masuk ya. Itu kenapa dikasih salib dan kenapa dipakai mungkin yang muslim pakai biasa ya, batu nisan biasa itu? Itu apakah kan di sini nggak ada identitas, artinya nggak tahu agamanya apa dong gitu ya. Nah itu kenapa ada yang salib, ada yang gitu? Kalau yang salib itu Kita jalan-jalan ya sini ya teman-teman ya. Inilah suasana malam, Allahu Akbar. Itu siapa yang kayak gelantungan demi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, nggak tahu itu putih-putih apa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Malam hari ini saya sudah ada di makam penjalin lagi ya, di tempat Mas Labe bekerja gitu. Jadi malam ini teman-teman saya atas izin Mas Labe juga ya diriin tenda di sini. Nah akhirnya kita diriin tenda tuh tadi. Tapi kalau misalnya Mas Labe tadi nggak ngizinin, saya juga nggak diriin tenda. Melainkan Mas Labe itu juga menantang saya gitu. Bukan menantang ya, maksudnya mengajak gitu, pengennya malam Jumat Kliwon, tapi nggak tahu deh ada fenomena apa yang akan kita dapat nanti ya. Insya Allah nanti mau nginep di sini nih Mas, saya gimana Mas? oh nggak apa-apa Kayaknya dapat apa nih kalau misalnya di sini? ya, yang penting niat aja. Nggak mungkin ada yang datang, cuma datang cuma lihat aja, nggak mungkin mungkin nyamperin ya. Iya. Oke, katanya nggak mungkin nyamperin teman-teman. Tapi kalau tiba-tiba nyamperin gimana Mas? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jangan lari. Tapi biasanya kalau apa ya, sepengalaman Mas Labe nih, kalau malam-malam kayak begini ya, itu apa sih? Apakah ada gangguan apa gitu? Kayak contohnya bambu bunyi atau apa gitu-gitu? Mereka gimana sih? Sejail itu nggak sih? Ada suara bambu, kayak suara ketak-ketok. Ya, ada suara orang nangis. Orang nangis? Yang sering orang nangis ya? Wow, malam ini sangat menantang ya. Maksudnya menantang adrenalin saya teman-teman untuk coba ngecamp di sini. Tapi malam ini seperti janji saya ya, melanjutkan cerita Mas Labe, pengalamannya selama ada di sini. Jadi Mas Labe, kemarin kan kita ngobrol terus mau hujan, udah sore juga ya, buru-buru gitu. Sekarang teman-teman kan pada request nih, Mas ayo dong malam hari lanjut cerita lagi sama Mas Labe gitu. Mungkin Mas Labe masih banyak cerita-cerita yang belum di omongan. Ada lagi nggak sih Mas selain yang kemarin kita obrolin? Seperti pengalaman-pengalaman Mas Labe ketika di sini ada yang meninggal gitu-gitu ya, yang mungkin lebih aneh lagi, yang mungkin lebih ekstrim lagi gitu. Ada lagi nggak? Ada lagi Mas. Apa itu Mas? Itu masalah orang yang nggak ada identitasnya ya. Kalau nemu yang di sungai itu agak gitu Mas, baunya nggak enak. Yang nemu di sungai? Iya, dulu belum pakai pisar. Ya rumah sakit belum ngeluarin pisar. Baunya udah nggak enak banget, nggak ada yang mampu. Dia sampai jatuh gimana? Dari keranda. Orang berempat ngangkat keranda nggak kuat, semua jatuh. Maaf, mayitnya jatuh? Iya, jatuh dari keranda pas dibawa? Itu kenapa Mas? Dia yang satu jatuh, terus dia yang tiga nggak ngikutin, gantinya nggak kuat, yang tiga kabur semua. Tinggal aku tak peluk mayatnya. Bener, mayatnya dipeluk? Iya. Jadi gini teman-teman ya, saya jelasin. Jadi Mas Labe itu pernah dapat ya, maksudnya bukan dapat sih, ada pekerjaan ya. Itu ada insiden lah ibaratnya ya, nemu mayat di sungai yang udah lama mungkin ya Mas ya, udah membusuk gitu. Nah itu pas dibawa dari rumah sakit ke sini, itu di tengah perjalanan si mayat
masih di dalam rumah sakit. Oh, masih di dalam rumah sakit? Iya. Artinya di kamar mayat ya? Masih. Depannya di kamar mayat, depan pintu kamar Mas, mayat. itu siapa yang nipuk, Mas? Nggak ada. Nggak ada. Ada suara, teman-teman. Nah, berarti di kamar mayat itu pas mau dibawa Iya. lompat. Orang satu kepleset, ya. Terus keranda nggak kuat toh. Iya. Berarti udah dibawa nih. Udah diangkat. Mau jalan ke sini. Iya. Mau Oke. keluar. Terus yang lainnya pada kabur. Orang 3, tinggal aku sendirian. Tak ikat lagi. Kain kafannya terbuka. Ya Allah. Itu kenapa mereka pada kabur atau merasakan? Baunya udah nggak enak. Oh, Iya. baunya udah nggak enak. Iya. Udah besar. Iya ya, Iya. melar gitu ya, Iya. teman-teman. Oh, jadi cuma Mas Labe nih yang ditinggal sama mereka. Tinggal sendirian. Terus Mas Labe peluk. Tak peluk. Ya Allah. Tak ikat lagi. Nggak ada yang berani, kabur semua. Oke, mungkin orang-orang tertentu ya, kayak kita orang seperti itu kayaknya pikir 2 kali deh, atau mungkin Iya. baru ngadepin aja nggak mampu gitu. Tapi Mas Labe mah mayat juga dipeluk, teman-teman. Dan apa itu, Mas? Cuma pohon bambu sumpringnya itu daunnya jatuh. Sumpring. Iya. Sumpring apa ada apanya? Serem Sumpring banget. jatuh. Belum apa-apa, serius. Oke. Nah, Mas, ada pertanyaan juga nih dari teman-teman nih. Kenapa ini jadi makam ibaratnya buangan ya, campuran gitu ya? Ada salib, ada agama apa aja masuk ya? Masuk. Itu kenapa dikasih salib dan kenapa dipakai, mungkin yang muslim pakai biasa ya, batu nisan biasa itu? Iya. Itu apakah kan di sini nggak ada identitas, artinya nggak tahu agamanya apa dong gitu ya? Iya. Nah, itu kenapa ada yang salib, ada yang itu? Kalau yang salib itu ada keluarganya. Oh. Iya. Kalau nggak ada identitasnya, pakainya bambu, tetap ngeram. Oh, yang sebelah sana itu ya? Iya, yang pakainya bambu. Oh, jadi gitu, teman-teman. Kenapa? Mungkin ada ya yang tanya gitu, Mas, itu kan katanya makam yang nggak ada identitasnya, yang Iya. mungkin buangan, kenapa campur-campur gitu? Kok kenapa ada salib, ada Iya. itu? Taunya dari mana gitu ya? Iya. Tadi udah dijawab sama Mas Labe nih. Katanya yang ada salibnya, ada batu nisan melambangkan agamanya gitu ya. Iya. Itu ternyata bukan cuma buangan doang di sini, teman-teman, karena makam ini tuh makam umum juga, Mas ya. Iya, benar. Makam umum kampung sini gitu. Jadi bukannya nggak ada identitasnya terus kita langsung kasih salib gitu, enggak. Karena ada ininya, Iya, ada keluarganya gitu ya. Iya, kalau nggak ada keluarganya nggak mungkin berani. Iya. Taunya apa Islam apa nggak tahu. Oh iya ya, gitu teman-teman. Jadi menurut saya sih itu kayaknya kenapa mereka dimakamkan di sini biasanya kayak bukan domisili sini Iya. atau merantau di kota sini ya. Terus mau dibawa pulang itu terlalu jauh, Iya, jadi biasanya gitu, Mas iya. ya. Nah, tapi kalau makam-makam seperti yang nggak ada identitasnya sama sekali itu pakainya bambu, batu Bambu, nisannya. iya. Jadi untuk tanda juga ya, Mas Iya, ya. bertanda barangkali keluarganya nyariin, ntar lewatnya dari rumah sakit, ntar nyamperin dari rumah sakit nyamperin ke sini, yang pengurus makam. Dan itu pasti di sebelah sana ya, yang mungkin Iya, nggak ada banyak identitas sama sekali. Banyak kan sana semua, barat. Oke. Dan Mas, ada lagi nggak sih seputar yang mungkin Mas Labe alamin yang mungkin kita belum denger nih? Iya. Pastinya banyak ya cerita-cerita yang begitu. Apalagi, Mas, selain itu? Oh, dulu ya bayi. Bayi? Iya. Apa itu, Mas? Bayi yang dibuang itu. Bayi dibuang? Iya. Dibuang sama ya ibu. Hubungan gelap lah. Oh, Iya. hasil hubungan gelap. Hubungan teman-teman. gelap bayi. Terus Malamnya nangis terus, Mas. di sini? Iya. Waduh, itu yang denger Mas Labe atau? Iya, pada dengar. Ada yang dengar lah. Ada suara bayi nangis. Kalau misalnya nih, Mas, kan ada juga ya yang tanya, kan kalau misalnya dimakamin ya, maksudnya proses pemakaman Iya. itu
terus Mas Labe katanya kan suka yang kayak tabrak lari atau gimana gitu, suka di ini ya, maksudnya di Mas Labe ucapin ya. Iya. Itu kan banyak yang mengundang perhatian nih dari teman-teman semua yang menanyakan kalau Mas, bukannya kalau orang udah meninggal itu udah ya nggak bakal muncul lagi? Nggak mungkin, ya. Kebanyakan nggak mungkin loh ya. Nah itu apanya jinnya? Oh, jinnya. Iya. Tapi itu meliputi, maksudnya menyerupai orang yang menyerupai orangnya. Pas datang ke Mas Labenya itu juga muka seperti yang Mas Labe makamkan gitu. Iya. Ini sama. Ntar dia suruh nengokin keluarganya biar barangkali bener apa enggak. Ntar keluarga nyariin. Katanya berapa bulan nggak pulang-pulang. Katanya saya masih di rumah sakit. Ntar nyariin di rumah sakit. Terus ya ke rumah sakit kesini. Bener nggak nih pemakaman ini? Foto yang di rumah sakit ada. Pasti di foto. Pasti itu ada, ya? iya. Di pemakaman di foto, di sana juga di foto ya. Buat laporan. Barangkali ada yang nyariin keluarga. Mas, saya juga ada yang komen ya. Waktu itu katanya warga sini juga tuh, cewek ngomong, Mas, kalau di makam situ mah jangankan yang diceritain Mas Labe, saya juga pernah melihat katanya. Terus saya tanyain, apa Mbak melihat apa gitu? Katanya dulu ada konser gitu di lapangan apa gitu ya, di sebelah di daerah sini ada lapangan Brigip. Lapangan gitu ya, ada konser gitu katanya. Waktu itu dia pulang. Nah, pulang katanya itu lagi gempar-gemparnya di makam sini itu digegerkan kalau ada wanita yang gentayangan. Nggak ada kepalanya. Nggak tahu ya. Nggak ada kepalanya yang gentayangan. Yang gentayangan yang itu. Iya. Oh, berarti mungkin pada saat itu juga kali. Iya. Dulu ada konser di lapangan. Atau pulang. Dia kalau ada suara apa, dia nggak terima, mesti orangnya mesti keluar. Terus katanya juga jahilnya itu suka ngelempar-ngelempar. Iya, bener. Nimpukin. Iya bener. Waduh, harus pasang ranjau di sini biar nggak ditimpuk di malam ya. Aduh, serem juga ya. Berarti emang terkenal banget di sini mah ya. Terus ada apa lagi sih Mas selain yang mungkin tadi saya ceritakan dan Mas ceritakan yang mungkin belum kita dengar gitu? Ya ada nih masalah orang kesasar, ada siang-siang Mas. Bener. Jam 11. Dia nggak tanya, ada orang duduk di sana depan tadi ya, di pos. Dia muter-muter. Anak cewek perempuan. Orang perawat. Dulu ngekosnya di sana. Perawat sini, iya. Ngekosnya di sana, kalau pulang lewatnya sini jam 11, muter-muter. Jam 11 siang? Siang. Nah itu gimana? Nggak tahu jalan katanya. Terus dia bilang, saya tanya, kenapa Mbak? Nggak tahu, aku pulang biasanya lewat sini. Nyampe, kok malah muter terus, udah 3 kali. Oh, muter-muter di situ. Wah, dari sini lurus aja, ntar belok kanan. Ini biasanya aku gitu, nih saya yang antar cewek 2. Kok bau wangi Mas? Wangi, iya. Ini bau nggak sih Mas? Bau nggak apa-apa. Serem banget teman-teman ngobrol begini. Nggak apa-apa, ada yang datang. Jam 12 lebih loh sekarang. Ini ada yang datang, nggak apa-apa. Ada yang datang? Ada, bener. Mana Mas? Bener. Di mana? Belakang. Ada yang datang. Bener. Aduh, Mas Labe malah nakut-nakutin, belum apa-apa teman-teman. Tapi apa sih maksudnya kayak gitu yang saya nggak tahu ya, mungkin di rumah teman-teman yang mungkin punya keahlian atau kelebihan indigo atau mungkin indera ke-6 atau ke-7 ya gitu. Apa sih yang kalian rasakan ketika ada mungkin makhluk halus yang mendekat atau ada yang gimana sih, saya nggak tahu gitu. Ih, jangan takut Mas. Apa sih Mas, ini kecium wangi banget. Belakang Mas. Kayaknya nggak tenang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah lari. Mau lari? Enggak. Lari apa mau disamperin?
Jangan ngajak saya lari nanti malah maraton. Iya. Nggak apa-apa. Oh. Ya udahlah kita lanjut. Iya. Ini aja mungkin semoga aja ketangkap kamera kalau ada apa-apa Iya. ya. Tapi kalau kita misalnya Mas, nanti malam kan niatnya saya tidur di sini terus mungkin di seperempat malam atau jam berapa gitu saya mau explore keliling ke situ. Kira-kira bakal ketangkap penampakan gak sih Mas? Mudah-mudahan ketangkap. Waduh, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan ketangkap. Oke. Iya. Ini beneran teman-teman, maksudnya seperti apa ya? Mungkin kalau kalian ngerasain sama juga di sini, bakal sama ngerasain apa yang saya rasakan. Hawanya udah makin mencekam nih teman-teman. Karena mungkin udah itu di sana putih-putih, nggak tahu apa deh. Kayaknya sih pohon pisang ya. Kita jangan halu dulu nih. Nanti pohon pisang dikira mumun lagi teman-teman. Ya udahlah, mungkin nanti saya bakal tidur di sini. Mas Labe bakal pulang nggak sih? Pulang, aku dicari istri sama anak. Iya ya. Tapi Mas Labe jamin nih saya di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh, sendirian lagi teman-teman. Iya. Ya kalau emang begitu ya gimana ya? Nanti kalau ada apa-apa gimana Mas? HP-nya aktif terus ya? Iya. Masalahnya sendirian teman. Iya. Ya, ntar hubungin aku aja lah. Oke, siap. Mas, boleh tunjukin saya nggak tempat di sini yang paling angker? Mau tunjukin? Berarti Berani jalan? iya sama Mas. Nanti Iya. kan malam-malam biar saya jalan-jalan ke sana. Iya. Iya, maksudnya ditunjukin di sini Mas yang mungkin angker, yang Yang gimana? auranya tinggi ya? Iya, Ya, kan saya bisa. nggak tahu. Iya. Boleh ya? Boleh. Sekarang? Ayo sekarang. Ayo. Oke, Siap. teman-teman. Kita bareng Mas Labe ya, ini kita ngecamp di sini dan saya mau ditunjukin sama Mas Labe tempat yang paling angker katanya. Di mana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya li kubur. Permisi, saya mau jalan-jalan. Diajak Mas Labe, aduh. Mana batu nisannya? Banyak banget lagi. Kok ada orang batuk Mas? Enggak, jauh. Hah? Jauh. Orang mungkin ya? Enggak. Iya. Karena di sebelah sana itu perkampungan. Aduh, pegang kamera kok udah gemeteran, belum apa-apa teman-teman. Permisi. Nah, kita diajakin Mas Labe mau ditunjukin. Mas, kayaknya ada makam baru ya Mas? Enggak ada. Ini banyak botol aqua. Iya. Ya udah lama. Oh, udah lama. Berapa hari? Habis lebaran. Oh, Ini aura yang tinggi di sini, Mas. hah? Auranya yang tinggi di sini. Aura yang tinggi. Iya. Waduh. Berarti area sini nih. Iya. Oke. Oke, di pohon besar ini teman-teman. Itu apaan ya? Saya nggak bawa lighting, cuma pakai nggak bawa senter, pakai lighting aja teman-teman. Iya. Jadi di sini Mas. Iya. Oke. Ya ada suara anak-anak ya. Anak kampung atau emang suara apa sih Mas? Ini suara anak sini, Mas. Bukan kampung. Serius Mas? Bener. Denger nggak? Semoga denger ya teman-teman. Iya. Oke, kita kemana lagi Mas? Ya, mau motor mana? Ini Astaga. apa? Ke utara? Ah, boleh. Ke sini ya? Iya. Kita diajak ke sini teman-teman. Kita ditunjukin sama Mas Labe Iya, ke sini. tempat yang mungkin ya gitulah pokoknya. Pokoknya stay tune terus ya. Saya bakal solo explore di sini sama Mas Labe ini. Kita lagi ditunjukin. Ini kayak gini, ini Tapi nggak ada identitasnya ini. Ini ada orangnya. Yang di Oh, sini, pakainya. tuh. Oh, Bambu, ini tuh bambu-bambu bambu, semua ya. tuh teman-teman. Di sini ya udah penuh semua. Ini penuh Mas. Penuh.
Ini penuh semua. Ini penuh. Ini dulunya ada kayak gini. Ini ada keluarganya. Di mana? Sini. Oh, di sini ada keluarganya. Iya. Oke. Iya. Oh, jadi tandanya itu bambu. Bambu Kalau kayak yang gini. nggak ada. Nih. Nih teman-teman, udah dijawabin ya sama Mas Labe ya. Yang pakai bambu begini artinya itu Ini baru. Ini baru nih. baru. Baru. Oh, Loh, Mas. bambunya masih baru. Oh iya ya. Loh, bambunya masih baru. Ini baru. Baru. Ya Allah. Ih, kok itu Mas? Iya. Apa namanya? Ambles. Ambles ya? Iya, baru. Ini ambles teman-teman. Iya. Baru nih. Oke. Nah, kita balik lagi ke tenda, Mas. Ya, lewat jalan aja, lewat jalan. Oke, oke. Nah, kita balik lagi ke tenda, teman-teman. Ini Pak, ada pohon gede juga ya di sini ya. Iya, auranya agak kecil di sini. Auranya kecil. Iya, gede yang sana. Oke. Oke, kita ngikutin Mas Labe aja lah. Nanti sebentar lagi saya ditinggal Mas Labe karena Mas Labe mau pulang. Iya, dicariin istri. Dicariin istri, teman-teman. Ya Allah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita sendirian di sini. Nanti saya explore keliling. Pokoknya tungguin ya. Ada fenomena apa yang akan terjadi sama saya. Ya salam. Serem banget. Jadi ini sebelah sini tuh rumah Mas Labe, teman-teman. Sebelah sana. Mungkin yang orang deket sini yang kenal sama Mas Labe bisa komen ya kalau Mas Labe ini beneran orang sini gitu. Biar teman-teman di luar sana yang nggak tahu biar tahu gitu. Tadi dengar orang nangis nggak? Gimana Mas? Tadi dengar orang nangis nggak? Orang nangis? Iya. Di mana? Di pohon pisang. Saya nggak dengar. Saya tadi dengarnya cuma ada orang batuk sama kayak anak-anak gitu. Nah ini kita diriin tenda di sini teman-teman. Iya. Tuh ini tenda kita. Nah kalau ke jalan sana itu perumahan atau rumah Mas Labe. Gitu. Tuh kayaknya ada kabut, maksudnya dingin gitu, kayak ada kabut-kabut gitu, turun kabut gitulah. Oke lah, nanti kita ini nggak bakal saya cut, cuma nanti kalau mungkin videonya terlalu panjang, biasanya sih terlalu panjang, nanti biar kita inilah jadi dua ya teman-teman. Mas Labe mau langsung pulang nih? Iya. Oh ya udahlah. Pulang, ditungguin istri. Barangkali ntar ada apa-apa hubungin aja. Oke siap Mas. Ya. Tapi aktif terus ya HP-nya. Iya. Seremnya nanti malah saya keburu kenapa-kenapa. Enggak. Ya udahlah, Mas Labe. Kalau mau pulang nggak apa-apa. Ya. Nanti saya pagi-pagi main ke sana ya. Oh iya. Siap. Oke, makasih Ya, Mas ya. ya. Sama ininya mic-nya. Nanti lupa bawa ke rumah. Oke. Ya. Oke, hati-hati ya Mas. Iya. Nah itu Mas Labenya pulang teman-teman. Oke lah, kita di tenda lagi. Wow, kita stay di sini aja ya. Mungkin, aduh, kita benerin dulu. Jadi video ini bakal jadi 2 video nih, mungkin karena nggak ini ya. Maksudnya kalau kita full bisa berjam-jam sampai pagi, mau saya upload 5 jam sekalian. Ya, pokoknya ini jadi patokan ya. Kalau tadi itu kita habis ngobrol sama Mas Labe, itu mungkin video yang kita ngobrol. Ada suara. Ya udahlah biarin. Pokoknya tadi buat penanda aja ya. Tadi ya kita ngobrol, itu tandanya kita waktu ngobrol sama Mas Labe video pertama. Dan untuk solo campingnya saya tidur di sini. Dan mungkin nanti kalau saya bete bisa tidur atau enggak, saya bakal juga keliling nih, keliling biasa, explore ya, merasakan juga. Orang awam seperti saya mewakili teman-teman semua di rumah gitu ya. Ini mikrofon seperti biasa saya taruh di luar nih.
biar kalau ada suara atau apa kedengeran gitu ya. Ini kita taruh sini teman-teman. Nah, wow. Oke. Ini mohon maaf ya kalau saya itu ngerokok teman-teman. Masalahnya dingin dan juga ini hawanya nggak tahu kayak habis lari pagi ya. Lari pagi lagi. Habis olahraga gitu. Deg 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 gitu teman-teman. Seriusan deh. Tuh. Tuh. Tuh kan? Ada suara. Kalau saya lihat di sana itu kayak ada orang lewat-lewat gitu teman-teman. Tas saya mana ya?